Oke. Feels like home lah. Jayapura tuh udah kayak rumah juga gitu. Jadi apalagi udah lama gitu kan di sini kan. Kalau kau punya rumah, kenapa kau pergi dari Black Steel tuh? Kalau saya selalu bilang kan ke anak-anak ke tim Bocor Shop tuh kan selalu bilang punya mimpi jangan tanggung. Iya. Punya mimpi harus tinggi. Kalau mimpi yang dibilang kayak nggak mungkin ya itu Iya. baru mimpi. Kalau emang orang-orang udah ngetahuin mimpinya itu baru mimpinya yang bagus. Gitu. Kalau mimpi Jadi yang gampang terrealisasi itu bukan mimpi. ya itu tujuan. Itu lagi orang Papua tuh sebenarnya jangan melihat dari, jangan bicara secara kasat mata dia orang seram-seram gitu kan. Kalau kita baik sama orang Papua tuh dia akan 3 kali lebih baik. Itu saya benar. Jadi jangan pernah underestimate sama orang Papua ya. Orang Papua tuh baik, tergantung dari kita dulu. Benar. Kalau kita bisa menghargai, dia akan lebih sangat menghargai. Saya setuju. Mainkan, cadangkan, jual. Wah, Aduh. Ngeri. mainkan, cadangkan, jual. Yes. Ada di briefing lagi. Wah, itu nama-nama apa? Kiper kah? Yes. Nama kiper aja. Kita pun yang di lokal pun saat ada ilmu yang masuk, kita pun harus mau belajar. Itu yang paling penting itu. Jadi kita sama-sama terbuka. Jadi apa ya namanya? Sharing lah. Lebih banyak sharing lah. Yang tadi saya bilang kosongkan dulu Iya, kepalanya. kosongkan gelasnya, Gelasnya. kosongkan gelasnya, isi. Gitu. Oke teman-teman, selamat apa ini? Kamu kalau nonton di malam hari selamat malam, kalau nonton di siang hari selamat siang teman-teman. Ketemu lagi bersama Kitong di sini tentunya yang muka saya terus di mana muka saya bersama Bocor Shop FC di akun Kitong ya. Oke teman-teman, ini Kitong ada dua narasumber yang top sekali, yang pengaruh sekali sampai pastikan tidak rugi menonton ini. Kayak ini baru pertama kalinya di Indonesia ada podcast dengan narasumber ini, 2 orang ini. Bocor saja mau yang dapat kapan lagi tuh, jadi kamu harus nonton nih. Dan juga ditemani oleh pelatih muda berbakat yang kita percaya untuk melatih Bocor Shop FC ini karena suasananya Bocor Shop FC, jadi tidak ada mengenai cuci-cuci sepatu ya. Kalau kami tanya-tanya cuci sepatu bukan di sini. Teman-teman nanti di akun sebelah kita bicara cuci sepatu ya teman-teman ya. Jadi langsung saja sudah mau saya panggil siap teman karena kita baru selesai. Oh yo, teman-teman jangan lupa di sini kalau kamu tanya, Kak, kamu bikin podcast ini di mana? Teman-teman kita buat di Sin Cafe and apa ini mini soccer ya yang ada di Koya yang baru buka, jadi ya top sekali buat kamu yang mau main mini soccer, buat kamu mau bawa mai tua, bawa jalan siapapun itu keluarga. Kalau kamu main kamu bisa main dan suruh keluarga, anak, istri dan segala macam hal sudah kamu tunggu di sini, bisa sambil ngopi, makan sambil tunggu kamu main. Oke? Daripada lama-lama lagi, kita langsung panggil sudah mau kita coach terbaik ini. Mari, Coach Greg, sini. Mari langsung, saya pindah geser karena ini orang penting yang di tengah jadi. Oke baik. Bagaimana Greg? Langsung sudah mau? Gas. Hari ini bagaimana? Awan nih? Ini luar biasa sekali. Mendadak sekali. Mendadak sekali. Bagaimana tidak? Saya baru sampai habis main langsung ditodong untuk podcast. Podcast sih tanpa briefing apapun. Tidak briefing, langsung kita Langsung ini. hancurkan memang. Hancurkan ini. Sorry kita pakai sandal jepit karena baru selesai main mini soccer di belakang lapangan top. Jadi sudah kita panggil. Langsung nanti muncul di sini. Muncul di sini tuh dia nama lengkap, dia punya melatih di mana itu nanti muncul di bawah sini kah, di atas sini kah, di kiri kanan kah, begitu. Kita panggil saya langsung. Yang pertama, Mas, Abang, Tuan, Coach. Itu dia. Siapa ya? Coach Bagus Nugra Harlan, AKA Coach Bagus Kakak yang paling alim. Itu dia. Paling alim nih. Selamat datang. Selamat datang lagi. Selamat pokoknya, selamat Selamat aja. malam karena kita main malam tuh. Iya, jadi Iya, malam semua toh. Semua malam pokoknya, malam semua. Siap. Yang kedua, kita panggil ini yang luar paling biasa. paling hits, ya. paling hits. Sampai di Jayapura langsung anak-anak Papua minta foto, minta Betul. selfie, sampai coach yang satu ini pikir kita official saja. Betul. Iya. Itulah kita langsung panggil dengan hormat, dengan penuh rasa bangga. Iya. Ini dia
coach yang melatih timnas futsal Indonesia, Coach Eka Sanjaya, pelatih kiper. Raki. Malam. Asik geser, Asia Tenggara mau duduk. Oh iya, Itu dia. Halo. Sombong dulu ya, sehat ya. Yo, rambut masih botak kah? Tapi tetap ganteng. Iya. Tetap ganteng. Mari geser. Ganti terus toh. Bagaimana coach? Aman nih? Saya sambil kopi dulu ya. Aman. Kopi ada di mana? Di Sen Kopi ini terbaik ya. Iya di sini. Tadi sapu minuman mana ya? Nanti kita untuk pelayan yang bawa datang. Mari pelayan. Ade, bawa datang dengan Sapu penuh. minum ini. Bah, ini aku cari apa? Oke. Oh, Serutan. Oh, sama ini. Sin Minuman. Coffee and Soccer. Kids Sin Coffee and Soccer. Terbaik ya. Manyala mau. Selamat malam buat Inilah. para pecinta futsal di Jayapura. Perkenalkan nama saya bukan Bagus saya. Saya Eka Sanjaya, bukan saya punya saudara atau kembar toh. Saya Eka Sanjaya, saya adalah pelatih yang saat ini berkesempatan ada di timnas nasional. Hari ini saya diundang sama Bocor Shop beserta staf pelatih di sini untuk menghadiri sebenarnya ada ajang kegiatan training camp. Setelah training camp, tapi karena dia cinta sama saya, jadi saya suruh stay dulu di sini. Betul. Bantu Bocor itu dia. Shop sampai akhirnya bikin podcast yang mendadak. Iya. Kalau tidak mendadak, bukan saya namanya. Mendadak. Emang selalu. Ya, selalu. Kalau selalu. kalau orang ini udah mau 1 bulan di sini, jadi Sudah biasa, kayak mau ya? bikin kakak di sini deh. Oke, itu harusnya kita ingin tanya, bukan langsung tidak apa-apa. apa-apa. Coach ini terbaik. ya. Santai ya, toh. Ini kalau ini sudah 1 bulan bikin apa saya di Jayapura? Coach bagus. Saya udah 1 bulan lebih malah. Sudah 1 bulan kemana? lebih. Kemana saja, Saya ngapain bikin aja? apa ya di sini ya? Saya pudiri liburan jadi. Asik. Enak. Tidak sayang Jayapura sama ini. keluarga kah? Nah, sayang tapi kan Nyari uang kan di sini kan nyari uang. cari uang kan. Nyari uang. Iya. Saya udah kemana aja ya? Saya udah ke apa namanya? Kali Biru. Kali biru. Ya benar. Terus kayu apa? Kayu batu. Pantai Swallow. Di Light. Gak. Yang itu tidak kan? Yang itu tidak. Kasih titik, kasih tit aja. Oh, iya. Tips aja ya. Kasih tips aja. Jayapura City itu. Terus apa lagi ya? Banyak. Jangan lupa Tobati. Oh, Tobati ya. Kita makan ini papeda tuh. Papeda, saya Papeda. papeda ikan. Udah, jangan ditanya ya kulinernya soalnya kebanyakan makan. Iya. Jadi Aduh, nasi kuning berat terus. badan Makanya udah kelihatan nih udah mulai. berat badan agak naik sedikit jadinya. Naik toh. Sedikit. Jangan tanya saya kemana ya. Saya Iya. di sini cukup Iya. fokus kerja saja. Benar. Iya, kan saya 1 bulan kan nggak mungkin kan. Kalau nggak- ini fokus kerja atau fokus apa, Coach? liburan. Liburan sambil liburan. Oke, Greg, langsung tanya-tanya tuh. Kalau Greg ada mau pertanyaan buat Coach 2 ini? Yang paling saya pengen nanya tuh Coach Bagus nih kan udah sebulan nih di Jayapura. Ada nggak sih penyesuaian atau jet lag gitu? Kan pasti kan beda jam nih dari Jakarta ke sini jet lag. Penyesuaiannya gimana nih? Nyesuainya ya? Ya pertama sih emang mungkin ini bukan pertama kali saya ke Jayapura sih sebetulnya. Ini saya udah ke 4 kali ke Jayapura jadi mungkin nggak terlalu kaget juga gitu. Oke. Feels like home lah. Jayapura tuh. Udah kayak rumah juga gitu. Iya, Jadi iya, apalagi iya. udah lama gitu kan di sini Kalau kan. kau punya rumah, kenapa kau pergi dari Black Steel tuh? Itu harus kita tahu juga. Kita Itulah. kulik itu kenapa itu. Nanti Nanti nanti. ya. Jadi kan saya ditanyanya ngapain nih? Saya udah 1 bulan. Penyesuaiannya ya pasti yang pasti adaptasi lah sama budaya di sini Cuaca pasti juga, cuaca. cuaca. Tapi saya beruntungnya waktu sebulan kemarin itu cuacanya malah lagi bagus. Lagi dingin. Jayapura lagi dingin. Baru kalau saya datang, Ini kan setan yang datang. Jadi panas. Udah seminggu ini panas banget. Jadi pas banget sini lemon tea-nya canggih juga jadi. Itu dia. Paling sih itu aja sih penyesuaiannya sih lebih kayak mungkin ya karakternya harus bisa lebih memahami kan orang-orang sini bagaimana dan tapi selama itu saling menghargai it's okay fine semua sih gitu aja aman terkendali. good, bagus. Oke. Nah, itu kan dari sisi manusianya. Sekarang profesinya nih. Profesinya sebagai Lemon tea-nya enak ini. pelatih. Ini kan Coach sudah sebulan nih, udah sebulan sama-sama. Nah, Mm. gimana nih pendapat Coach Bagus? Lemon tea. Talenta-talenta Papua itu belum terlepas dari pemainnya. Hangat. Kipernya gimana? Oh. Hangat. Kalau saya sih bilang saya harus ngomong jujur kan. Jadi Ya. saya harus ngomong jujur mungkin sebenarnya punya potensi sebetulnya setiap daerah pun punya potensi termasuk di Papua ini. Ya. Cuma kan yang pernah saya bilang juga waktu pas beres latihan tuh yang penting kita harus punya arah dan tujuan jelas. Betul. Dan mungkin ya apa ya
harus selama 1 bulan ini sih harus ada apa namanya? Pelatihnya gitu. Iya, benar. Pelatihnya gitu, harus ada pelatihnya gitu. Iya, saya setuju. Emang mungkin coach bagus 1 bulan tuh di sini saya tambahin sedikit tuh. Iya. Tapi pas lagi bicara-bicara sama coach bagus, telepon sebelum saya datang ke Jayapura, biasa pakai di futsal gue udah ngasih ini, lu butuhnya apa gini-gini. Dia bilang bicara di sini fokus di teknik biasa. Karena Iya. memang dari pengetahuan futsalnya untuk masalah penjaga gawang, untuk di untuk di teknik tuh masih kurang ya. Ya itu karena mungkin ya tadi kan Iya. jarang-jarangnya, apalagi kan Papua terkenalnya semua dengan bakat Iya, pemainnya ya. Pemain. Makanya Gitu juga kan. saya setuju kan kalau misalnya pemain di Papua itu dia punya insting buat cetak gol. Jadi pemain tuh pasti banyak. Kalau kita lihat ya mini soccer aja individual bagus-bagus, shooting bagus-bagus, tapi untuk di Papua itu biasanya untuk menjadi penjaga gawang tuh butuh butuh penanganan yang tepat. Makanya saya bilang kemarin sebenarnya anak Papua ini ada beberapa yang bisa bersaing, tapi masalahnya belum ada orang yang bisa memimpin atau memandu mereka, ya terutama pelatih. Jadi buat pelatih-pelatih yang ada di Jayapura, kalau mungkin memang ada keinginan mendalami penjaga gawang atau pelatih penjaga gawang, kita bisa bantu. Karena memang saya berharap banget ya, Iya, suatu betul. saat nanti ada di liga itu orang Papua ada main di liga profesional. Yes. Amin, betul. amin, Ya, amin. dan saya juga berharap mungkin akan juga komunikasi sama Black Shield, berharap juga kiper ketiga lah. Kalau bisa kiper ketiga tuh dari Papua. Amin. Karena itu Amin, amin. setidaknya walaupun tidak bermain, setidaknya dia mendapatkan pelatihan yang baik secara profesional. Nanti kan kita nggak tahu, setahun 2 tahun ke depan mungkin dia punya kesempatan untuk bisa bermain di Liga Pro. Tuh. Iya betul sekali. Iya kan? Betul, setuju. Tapi nggak cuma di Black Steel aja sih. Ya, bisa di mana dimana aja. Bisa pun. aja di mana Bisa aja aja, gitu. iya. Selama tapi balik lagi ya balik lagi individunya gitu. Individunya mau berkembang itu yang paling pasti lah. Biasanya kalau orang Papua tuh dengar-dengar tuh banyak yang ini kangen-kangen rumah sering tuh. Iya. Jadi Homesick. homesick. Kayak Tapi- punya dulu pemain Brian juga pernah di Kancil kan, Kayak agak Kancil. homesick juga tuh, minta pulang segala macam. Tapi ya terlepas itu saya semoga semua pemain futsal Indonesia harus profesional sebisa mungkin. Betul. Bisa adaptasi cepat tuh. Itu yang agak sulit kita lihat saat ini untuk bukannya estimate pemain-pemain muda atau pemain-pemain futsal di Indonesia, semua atlet pun seperti itu. Iya. Disiplin apapun, waktu dan lain-lain. Di sini pun kadang waktu pun itu yang hal yang sepele pun masih sulit untuk kita dapatkan, disiplin waktu Yes. dan segala macam lah. Attitude yang paling penting kayak gitu toh. Seperti itu. Ini bukannya coach bagus berapa berapa tahun lalu pernah ke Jayapura juga pegang salah satu tim tim Iya. before ya Before di Jayapura 2018 sama Coach Theo tuh. sama coach Theo. sama Coach Shout out Theo. buat Coach Theo. Shout out buat Coach Theo. jangan coach lupa, Theo. jangan head coach doang, asisten siapa tuh? Coach Anton. Ya. Shout out buat Coach Anton. Tapi Coach Theo cepat sembuh ya. Tadi sakit ketemu. Jangan sakit Sibuk, tiga- terlalu sibuk sih. Jangan sakit Sibuk, 3 huruf lah Terlalu gitu. sibuk. Terlalu sibuk sekali. Saya cepat sembuh. Amin. Itu Terus aja. coach saya mau tanya nih, coach bagus kan dulu pernah ke Jayapura, sekarang ke Jayapura lagi. Apakah ada perubahan atau perbandingan atau kayaknya sama saja nih dari attitude, dari permainan, dari segi apapun itu yang coach bagus lihat selama di Jayapura ini? Saya, Iyo, cara opini saya sih udah berkembang jauh, berkembang lebih jauh gitu. Ya contoh lah waktu pas di Before itu kan ada Peter, Oke. pemainnya ada Peter, Marcel, yang sekarang pun masih di Black Steel gitu dan mereka tetap itu ada di situ gitu. Jadi kalau buat saya sih buat sekarang itu udah benar-benar jauh berkembang dan semuanya lebih baik secara individu maupun yang lainnya sih saya lihat sih di Jayapura ini sudah berkembang lebih baik gitu, baik pemainnya, pelatihnya pun saya kira udah berkembang dengan sangat baik gitu, tinggal arahnya lagi kemana Iya, lagi gitu harus dibawa kayak gitu kemana tuh. ya gitu kan. Itu yang Tapi kalau saya lihat berkembang juga tidak tutup gini ya, kita melihat karena ada tim Black Steel mungkin kan. Karena tim Black Steel jadi anak-anak muda di sini tuh punya keinginan untuk bisa bermain di Black Steel. Betul. Itu jadi makanya futsal di Jayapura saya lihat atau di Papua khususnya itu berkembang. Karena ada tim yang di daerah Papua mengharumkan nama Papua, jadi anak-anak Papua masih punya kesempatan. Kayak contoh ada satu nama yang saat ini ada di timnas tuh ada Yemo kan, dia pemain baru yang saya tahu tuh dia direkomendasikan sama Evan, dia punya kemampuan, dia direkomendasikan ke Black Steel dan akhirnya bisa bersaing. Yes. Dan saat ini ada kesempatan dari timnas. Saya semoga aja bisa nanti bisa lolos sampai ke Cina juga kan nanti. Aduh, amin. Kalau itu lolos mungkin jadi semangat motivasi juga buat anak-anak di Papua juga. Tapi ya balik lagi attitude juga harus dijaga tuh. Attitude tuh bukan sekedar perilaku ya.
Tapi dia tuh kesungguh-sungguh ketika latihan tuh jangan telat. Terus kesempatan ketika berlatih juga sungguh-sungguh. Karena attitude itu bukan bicara hanya sikap kita ke pelatih, tapi sikap kita terhadap profesionalisme ke latihan. Oke. Kita dulu ada cemilannya nih. Lapar. Wah, Kita sudah Ada lapar cemilannya ini nih. baru. Ya, mari lewat dulu. bagus tuh. Ini Iya, soalnya bisa nanggung. dicemilin nggak itu? Makan Be. Terima kasih, Ada Adi Rangga. jauh-jauh dari tual jadi. Oh iya, dari tual. Tual langsung kita datangi. Udah tual kita datangi. Cicip dulu. Ya, kamu lihat di galeri futsal, di futsal Indo Review ini sudah. Coba Ini salam orangnya. kasih nama saya siapa? Nama saya ngomong. Ngomong. Halo, perkenalkan nama saya Rangga Febrian. Itu ke situ tuh kameranya yang di Kamera- tengah, kamera tengah, bukan yang ya. di pinggir. Mundur sedikit. Yuk, bukan. Iya. Orang tual bilang cicip dulu. Cicip. Pemali. Pemali. Pemali kalau saya cicip. Ya. Terima kasih Rangga. Itu dia. Ini yang saya bikin kawan, makan singkong tuh pakai sambal di sini. Oke, makan ya. Ngemil Di dulu. Jakarta singkong aja. Udah jangan terus-terusan ngemil, ngobrol juga. Ngobrol. Balik lagi ke attitude. Berarti balik lagi dong. Kita harus punya pelatih-pelatih yang kita didik dari nol di Papua sendiri. Bukan berarti dari anaknya, dari tergantung dari pelatihnya. Kalau pelatihnya, sorry to say teman-teman, kalau pelatihnya yang gitu-gitu aja, yang terlalu baik mungkin atau yang terlalu membiarkan sama anak-anak ya sudah telat-telat. Jadi ketika aku main di timnas, jangan timnas, Linus kah, tim pro kah, pasti akan terbawa juga kayak gitu. Terbawa. Berarti kita harus mulai dari pelatih-pelatih. Contohnya kayak kita berani memberikan knowledge kita ke teman-teman muda yang punya keinginan untuk menjadi pelatih di Jayapura. Contohnya kayak kita kasih Greg ruang untuk menjadi pelatih untuk belajar toh. Ya, Kayak benar. siapa tahu saya harap teman-teman di sana jangan pelit ilmu Ya. untuk dibagikan untuk siapa Setuju, tahu setuju. kalau ketika kayak Greg punya anak-anak kayak puji Tuhan alhamdulillah buat bocor, Greg bawa nama bocor baru ada pemainnya dipanggil untuk timnas atau tim pro, kan itu kebanggaan buat Ya, seorang benar, pelatih benar, karena benar. berhasil kayak gitu sih. Iya. Memang terutama sih kalau mau mendidik menciptakan pemain itu pertama dari pelatih dulu. Ya, karena dari pelatih yang mendidik, memberitahu bagaimana yang benar, bagaimana latihan benar, bagaimana menyikapi situasi apapun yang terjadi itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Karena kebiasaan ini yang akhirnya yang jadi bekal untuk teman-teman pemain di Papua khususnya itu untuk bisa bersaing di profesional. Karena banyak sebenarnya kalau saya flashback waktu pas ada PFL di Jayapura di sini, Iya. Hector tuh paling pelatih kepala timnas kita. Hector tuh senang sekali datang ke Jayapura, khusus di Papua, karena melihat struktur badannya sudah bagus. Karena di sini kebiasaan kayak, saya pernah datang ke workshop satu sekolah di area pegunungan, ABA daerah apa ya? Buper. Sekolah saya. Sekolah dia. Jadi ada satu anak tuh lagi berangkat sekolah dia jalan kaki. Hector bilang wah di sini pasti punya struktur badan bagus-bagus. Tinggal masalah di ininya aja. Knowledge. Ya, itu knowledge itu berarti kan pengetahuannya harus dilatih. Kalau emang sudah punya postur badan bagus segala macam tinggal dilatih. Karena orang kalau balik lagi kita di Jakarta ya, Pak. Jakarta, Bandung itu biasanya ininya punya tapi kadang badannya nggak bisa dijaga. Ya, terus juga Badannya ada yang gampang keringki, ada yang agak ada lemak segala Kecil. macam kecil. Kalau di sini tuh badan besar-besar bagus-bagus isi tuh. Tinggal masalah ini aja. Jadi ya satu catatan buat futsal di Papua, semoga ada banyak pelatih kayak Greg yang lain-lain atau pelatih kiper khususnya juga saya berharap ada orang yang mau belajar. Belajar itu bukan hanya untuk mendapatkan uang menurut saya. Saya selalu bilang saya percaya ketika kau memberikan materi atau memberikan ilmu kepada anak-anak dan anak-anak itu bisa berkembang maju, insya Allah rezeki itu tuh akan ada di tempat lain. Amin. Walaupun bukan di sini tapi karena kita hobi di sini untuk mengembangkan apalagi futsal Indonesia di Papua, insya Allah ada rezeki itu di tempat lain. Saya percaya ini. Oke, Greg ada pertanyaan? Tadi kan udah coach bagus nih. Kita geser dulu. Yang paling tunggu-tunggu nih, yang sering ditanya-tanya di komentar. Betul. Selalu tanya kapan nih Coach Eka podcast. Terus pas berduanya ada. Nah, aku tuh udah denger kalau Coach Eka punya akademi. Ya. Mungkin Coach bisa cerita sedikit perjalanan ngebangun akademinya, lalu gimana struggle-nya dari awal. Itu saya buat akademi itu kalau nggak salah di tahun 2018 setelah saya pegang tim Permata Manokwari. Saya pernah latih di Papua juga di tim namanya Permata Indah Manokwari di tahun 2017. Di tahun 2012 saya bentuk namanya Akademi Depth Goalkeeper. 2012. 2018. Lebih tua lah. Lebih tua Coach, lebih tua Coach. Bagus. 2018 saya buat Depth Goalkeeper itu awal Bekasi. Itu tujuan saya cuma satu. Saya melihat
begini, saya juga terkadang belajar dari coach saya. Coach saya punya akademi namanya SFF. Di situ adalah tempat di mana kita melakukan latihan atau program untuk jadi kambing percobaan, kelinci percobaan dulu. Kalau memang program itu berjalan dengan bagus, baru kita akan bisa terapkan di liga profesional. Tapi kalau enggak, baru oke kita belajar lagi segala macam. Nah, tujuan saya hanya untuk melatih diri saya dan juga melatih teman-teman kiper-kiper muda yang ingin belajar di situ. Dan akhirnya banyak sambutan. Akhirnya saya pernah juga satu ketika saya di tahun 2018 tuh saya berpikir saya tidak akan pegang tim. Karena saya mau fokus, saya punya usaha juga kan. Yeah. Tapi setelah itu ada kontak dari SKN ngundang saya karena jujur coach dari SKN itu saya nggak kenal pelatihnya, saya nggak kenal bosnya, saya nggak kenal orang-orang di SKN. Tiba-tiba dia ngontek saya karena saya sering beredukasi memberikan latihan-latihan tentang kiper. Dia melihat saya, oh coach Eka ternyata pelatih kiper, dan pas dilihat materi mungkin itu bagus. Jadi akhirnya dihubungi langsung ditawar langsung ke SKN dan langsung alhamdulillah puji syukur saya langsung di kesempatan langsung kerja bareng sama pelatih asing dari Alvaro Martinez. Setelah dari Alvaro Martinez itu saya menemukan banyak pelajaran. Setelah dari SKN baru saya bentuk Dev Goalkeeper, ada di Kebumen, ada di Bekasi tempat saya tinggal, terus ada di Gresik, ada juga di Tasikmalaya, sama tuh satu lagi tuh kalau saya di Purworejo. Ada 5 kota. Dan saya cuman beredukasi kepada mereka bagi semua kiper yang tidak punya pelatihan kiper di akademi. Biasa kalau di akademi di sekolah nggak pernah latihan kiper toh. Ya. Biasa latihan pemanasan sendiri, latihan pemain, baru setelah itu baru sama Ya, kiper. Dan jadi kiper nggak punya latihan yang porsinya pas, makanya saya bikin Dago kiper itu. Tapi setelah berjalannya dengan waktu, akhirnya ya udah sampai saat ini. Ya saya bilang saya memberikan ilmu tanpa mau mendapatkan uang, dan hasilnya sampai sekarang. Saat mungkin karir saya cukup bagus lah saat ini ada di timnas nasional. Paling itu sih, kalau struggle gila sih. Ngeluarin uang sendiri terkadang, latihan cuma 3 orang, 4 orang, bayar lapangan kan misalnya 100.000, 200.000 kan pakai uang pribadi juga sampai saat ini. Kalau misalnya ada Dev Goalkeeper yang kekurangan untuk membayar lapangan, saya pasti akan kasih juga. Biasa. Ya itulah salah satu bukti kalau memang kita cinta sama olahraga tersebut, kita mau mengeluarkan apapun. Kayak Joy mau datangin saya sama Bagus kan, jadi memang senang aja, bahagia. Jadi nggak ada beban atau mungkin penyesalan. Oke. Untuk sponsor-sponsor yang mau bikin Masuk boleh. yang mau bikin akademi di Jayapura ataupun di Papua, bisa langsung kontak Bocor Shop. Kami tunggu dalam waktu dekat. Coba kira-kira di Jayapura mau diadakan latihan kiper apakah enggak? Nah, nanti kalau emang iya, nanti saya minta tolong Bos Joy bantu boleh. Boleh, masuk. Masuk tuh, Bos. Masuk tuh. Cari sponsor lain dulu. Siapa tahu Di bawah ada sini. sponsor. Nah, ini teman-teman. Jadi di Jayapura ini bukannya kita mau bikin sesuatu yang mau dilihat orang, tapi kita bikin supaya, karena saya tahu di Jayapura ini khususnya, apalagi di Papua khususnya Jayapura, kiper nih jarang. Kiper banyak yang jago-jago, tapi jarang memiliki Penanganan yang khusus. Ya, itu dia, atau pelatih atau mentor yang pas. Ketika memang main bagus, dipuji, it's okay. Kok bagus, kok dipuji ya. Kok punya privilege sih teman-teman, tapi setidaknya kok harus berani untuk upgrade kop diri. Sehingga itu yang saya pengen buat untuk kemarin sesi bukan coaching klinik, kita Training bilangnya camp. training camp. Ya, kita bilangnya training camp teman-teman, untuk membantu teman-teman kiper yang ada di Jayapura sini untuk mengupgrade diri, apalagi dibantu oleh langsung Coach Eka Sanjaya dan ada Coach Bagus teman-teman. Nah, kawan itu ya puji Tuhan, alhamdulillah pas limit lah, -1 baru mulai rame teman-teman. Nah, saya berharap di tahun depan ada lagi teman-teman. Tapi siapa tahu untuk teman-teman dari sponsor, siapa tahu Sin mau bantu kan. Masuk itu. Kan kita bikin Masuk. training camp di sini Bisa juga tuh, bisa. masuk Tuh, tuh. siapa tahu Bapak. Jinjingnya Kakak bagus tuh. Yang Jinjingnya nonton, bagus tuh ke situ ya tuh. toh? Orang dari Minta sini pemerintah bisa. terkait. Ayo, pemerintah terkait. Prof. Ya, tapi yang untuk sponsor-sponsor yang dari pemerintah juga boleh, yang kayak di luar pemerintah juga boleh teman-teman. Mungkin dari minuman kah, yang tergerak lah hatinya teman-teman, yang petinggi-petinggi di suatu instansi ataupun pengusaha-pengusaha yang hatinya tergerak untuk membangun futsal di tanah Papua. Ayo kita sama-sama kita buat futsal di tanah Papua ini lebih baik lagi dengan kita sering-sering setahun mungkin sekali. Kalau kurang sekali setahun 2 kali, 3 kali kan bisa. Atau kita sama-sama membawa coach-coach yang hebat-hebat ini
siapa tahu kita juga bisa kalau sama-sama punya satu visi dan misi membawa coach Hector datang ke Jayapura dan sering-sering sehingga pelatih-pelatih yang ada di Jayapura ini kan kita jauh kalah dengan jauh. Kalau kita dekat dengan jauh, kita naik pesawat 1 jam saya ke Jawa, kita bisa bersaing. Tapi ini pesawat 5-6 jam, jadi teman-teman agak harga itu lagi. Jadi jangan sampai disia-siakan. Teman-teman juga yang mau ikut, jangan malu-malu, jangan malu-malu kayak aduh, saya terlalu temanin untuk ikut. Aduh, nanti saya sama siapa pergi? Aduh, nanti saya dimarah-marah bagaimana ini? Jangan kamu pikir begitu, teman-teman. Pikir kamu punya diri sendiri, kamu punya upgrade diri. Kalau kamu mau main di tim pro, kamu punya mimpi besar, mari kita sama-sama. Apalagi ya balik lagi ke teman-teman sponsor yang mau masuk ya boleh langsung bisa DM Bocor Shop FC ya teman-teman, kita bisa berkomentar di situ untuk mendatangkan pelatih handal ke depannya. Amin. Oke, lanjut Greg. Nah, ini kan kita langsung datangkan Coach Eka nih soal mau masuk ke timnas nih. Kita langsung Pas kali. kita langsung tabrak itu aja lah. Langsung kita tabrakin ke situ aja. Bagaimana nih Coach membagi waktu untuk persiapan TC Timnas yang untuk ke Cina? Sekarang Coach di Jayapura. Gimana nih Coach ngebagi waktunya untuk mempersiapkannya? Kalau ngebagi waktu yang pertama satu, makanya pertama kuncinya pas lagi saya bilang Joy, saya pengen di penginapan di Jayapura yang penting ada internet sama meja kerja. Itu yang pasti. Karena kalau masa persiapan, kita persiapan itu kalau nggak salah nanti kita untuk ke Cina tanggal 28. Tapi sejauh-jauh hari saya udah bikin materi. Jadi bikin materinya mungkin pas lagi ketemu itu waktu cuma 1 minggu persiapan itu nggak cukup kan. Makanya saya itu bikin ada beberapa materi di bentuk PPT dan video-video untuk masalah tentang apa yang sudah sebenarnya yang saya sampaikan di Bocor itu juga sebenarnya secara tidak langsung dalam materi yang akan saya sampaikan di timnas nasional. Makanya ada the rule goalkeeper Indonesia. Jadi ketika lu mau masuk ke Indonesia, ke timnas, lu dengan rule seperti itu. Nah itu saya kirim di Google Drive. Di Google Drive saya kirim ke grup kiper-kiper yang ada di timnas buat ke Cina. Jadi mereka untuk belajar sendiri. Nanti mungkin saya kembali ke rumah ke Bekasi atau ke Jakarta, saya akan lakukan biasanya Zoom meeting dulu. Karena untuk menjelaskan di timnas tuh seperti ini. Jadi kita jelaskan dulu rules-nya. Jadi pas kita lagi latihan 1 minggu, mereka punya kesalahan, saya udah tahu nganalisanya di bagian-bagian mana aja. Itu sih salah satu cara saya. Kalau misalnya persiapan, saya udah menyiapkan materi itu memang dibantu juga sama coach sektor tuh dalam 1 musim ini kan saya selalu nih mau di Jayapura, ke Pontianak, ke manapun saya liga selalu ikut. Dan situ kan ajang saya untuk scouting ya, memantau kiper-kiper yang ada di Indonesia. Dan akhirnya ada nama-nama baru kan, ada 3 nama baru yang menurut saya punya cukup peluang untuk bisa bermain di timnas senior. Yang berangkat ke Cina itu bukan timnas kedua atau apapun, itu bagian dari timnas. Sebenarnya timnas itu bukan hanya 14 orang atau 20 orang. Timnas itu menyeluruh, tapi secara mengkerucutnya ada 50 nama sebenarnya. Maka diberangkatkan ke Cina itu sebenarnya salah satu ajang dia bilang seleksi lah untuk di SEA Games. Nanti mungkin di SEA Games ketika tim yang main ke Cina ada yang bagus, terus yang senior juga besok ada formation juga di Jakarta main bagus, nanti kita coba bawa ke seleksi untuk di SEA Games. Karena nggak langsung ada 14 nama TC, nggak, kita tetap seleksi berjalan, kita latihan persiapan bagus. Karena coach sektor itu penting sekali masa persiapan. Ya kalau di Liga Pro pasti masa persiapan itu paling penting kan. Paling penting. Kalau misalnya udah di perjalanan tim tuh tinggal evaluasi sedikit. Jadi masa persiapan itu sangat penting banget. Jadi ya kalau masalah bagi waktu itu udah aman lah. Okay. Setiap hari mainan depan laptop jadi aman lah. Tinggal kita eksekusi di lapangan nanti di Cina, semoga hasil baik. Amin. Untuk para penonton jangan lupa dukung terus timnas futsal Indonesia. Kamu jangan lupa nonton ya. Yang berbayar pun juga boleh. Jangan yang dibajak orang. Kalau tadi Coach Eka mintanya internet dan B-nya, kalau Coach Bagus mintanya apa? Di Jayapura. Apa tuh? Makan. Betul, boleh. Makan lah. Makan, kalau nggak makan nanti sakit. Benar. Lagi sakit. Benar. Lanjut Greg. Makan aja ya. Gila ini pertanyaan menjebak semua ini. Salah jawab sedikit bahaya ini. Main apa nah? Nah, ini kan 3 laga yang akan kita mainkan di bulan September nih Coach. Kira-kira sejauh mana nih persiapan Coach timnas kita ini gimana? Udah buat sampai ke bulan September nih udah sampai mana nih progresnya? Iya, kalau misalnya progres, jadi kita tuh ada staf pelatih tuh ada staf kompeten khusus ya. Jadi kita ada saya, ada Panca, ada coach sektor, ada juga Bisuk sebagai translator, dan nanti ada baru tadi ada info baru kan ada coach Amri yang bergabung Iya, benar. untuk membantu sebenarnya
kita orang yang ada di timnas nasional tuh ngebentuk atau membuat sebuah materi yang bagaimana mengajarkan atau memberitahu ke seluruh pelatih Indonesia tentang bagaimana sih kepelatihan yang ada di timnas nasional, atau misalnya dibilang gini, ilmu yang materi yang dijelaskan atau yang diterapkan di timnas nasional. Jadi nanti pelatih-pelatih semua yang ada di Indonesia harus paham itu. Jadi nantinya kalau datang ke klub, ke akademi, ke usia dini itu mereka semua tahu, oh di timnas tuh seperti ini. Jadi mereka nggak jauh nih ketika ada satu kesempatan. Apalagi ada info lagi, ada usia dini kan, ada 17, 19, 20. Mereka tahu, oh standarnya di timnas Indonesia seperti ini. Jadi kita udah semua staff itu walaupun kita nggak latihan di lapangan, tapi ininya main. Kita bikin materi, bikin segala macam, nanti akan disebar juga pelatih-pelatih yang ada di liga dulu. Pertama kemarin juga kita udah 3 kali workshop kalau di kiper ya Pak, untuk ngejelasin bagaimana kepelatihan yang ada di timnas nasional untuk pelatih kepala itu sudah dicoba dibangun sama coach Sektor, Panca dan coach Amril untuk nantinya dibagikan atau dijelaskan kepada pelatih-pelatih yang ada di Indonesia semua. Tapi dengan catatan harus punya license dulu. Jadi nanti ada license nasional, ambillah yang di grade A misalnya, terus yang di grade C, terus yang level FC 1 ngambil yang di grade B, nanti yang di FC level 2 sama 3 baru ngambil yang level A. Jadi ada bertahap. Jadi semuanya harus paham. Karena Hector ini cita-citanya bukan cita-cita ya, tujuannya jelas. Dia pengen selama 3 tahun di sini dia meninggalkan legasinya. Jadi suatu saat nanti Hector sudah pergi, kita tinggal meneruskan aja apa yang baik-baiknya buat Indonesia. Jadi dia pengen sekedar bukan hanya prestasi, tapi ketika dia pergi itu ada apa yang ditinggalkan untuk pelatih-pelatih di sini. Itu cukup membuat saya akhirnya ditawar untuk bergabung dengan timnas itu nggak bisa nolak. Karena memang tujuannya baik-baik. Jadi akhirnya walaupun kerjanya sama bule tuh nggak kenal waktu terkadang. Sektor tolong waktu tidur bagus boleh. Iya betul. Ya. Jadi sudah dijelaskan ya, jangan tanya-tanya lagi. Untuk yang nonton-nonton, komen-komen di, saya juga baca tuh di komentarnya Coach Eka, beberapa kali orang nanya-nanya. Gimana pembinaan usia dini? Mati. Pembinaan usia dini. Karena sebelum ini tuh walaupun mendadak, tapi begitu Bos Joy bilang, "Oh, itu ada Coach Eka." Cari-cari dulu, cari bahan yuk. Bagus, berarti bisa. Cari bahan dulu, baca-baca komen. Biasa Coba komen. menurut lu pembinaan usia dini di Indonesia sepertinya Boleh, dari Coach Bagus dulu. Yang paling lama nih di Jayapura. Sebenarnya sih kalau saya lihat ya di seluruhan ini sebenarnya membaik sih, sebenarnya membaik. Adanya Afi ya. Adanya Afi itu sangat membantu lah sebenarnya, dan nggak cuma di Pulau Jawa saja, tapi kan sudah ada beberapa di Pulau sudah hampir semua ada ya. Kayak kemarin kan saya sempat lihat tuh ada Jayapura ada JFL kalau terus yang anak pokoknya banyak, udah mulai banyak lah turnamen usia gitu kan, itu sangat membantu sekali gitu. Jadi dengan adanya turnamen atau liga, jadi kota misalnya kota Jayapura atau misalnya kalau saya di Bandung gitu, dengan adanya yang usia begitu kan, mau tidak mau membantu dan menuntut tim itu untuk latihan gitu. Dan dengan adanya latihan itu berprogres pasti, dan pasti jadi lebih baik sih. Pasti. Buat saya sih itu, dan saya sih ngeliat udah oke gitu. Bahkan saya yang tinggal di Bandung itu saya ngelihat orang-orang daerah gitu ya, orang-orang yang mungkin di luar Pulau Jawa begitu. Buat saya ada yang lebih top juga daripada pemain-pemainnya juga gitu. Jadi masih sudah bisa bersaing, bahkan kalau dulu mungkin Jawa sentris lah bahasanya begitu kan. Tapi sekarang kita lihat Kalimantan, Papua, banyak sekali mulai banyak pemain tuh. NTT juga udah mulai ada tuh. Jadi banyak yang udah bisa bersaing lah di daerah-daerah gitu. Jadi jangan pernah menurunkan lagi gitu. Harus lebih ditingkatkan lagi gitu. Karena bukti ya sekarang kan bisa dilihat kan, banyak sekali pemain daerah yang ada di liga malah. Gitu aja sih. Kalau ini memang pandangan Coach Bagus sama Coach saya memang perkembangan untuk usia dini di Indonesia udah mulai cukup baik ya. Cuman permasalahannya adalah di Indonesia itu pemain atau misalnya seandainya usia dini ini yang dibutuhkan tuh bukan juara gitu kan. Bukan juara pertama itu bukan, kalau menurut saya yang dibutuhkan tuh liga, tapi bukan event yang cuma sekedar main seminggu doang segala macam. Karena kalau di liga itu masalah kita main Sabtu Minggu terus dia ada waktu untuk evaluasi segala macam. Yang dibutuhkan itu. Karena dengannya itu berarti kan nanti akademi atau tim-tim yang memiliki
masa persiapan bagus, ada evaluasi latihannya bagus. Terus menerus jadinya. Kalau cuma ikut event doang yang 1 minggu selesai, waktunya nggak sehari bisa 3 kali, itu yang agak sulit sebenarnya untuk masalah pembinaan ya. Yang kita lihat tuh pas lagi saya ngebahas sama semua staf timnas itu, yaitu masalahnya harus ada liganya. Misalnya Liga U16 udah ada sebenarnya AFI kan bagus ya. U13 nanti ada U19, nanti itu kan berjenjang. Kalau masalah bicara usia dini itu bicara bagaimana dia mendapatkan kompetisi yang baik. Yes, betul. Dan yang baik itu dengan sebisa mungkin dengan waktu, jangan waktu yang laut segala macam, jalan terus kan, yang penting berhenti. Jadi mereka bisa berpikir bagaimana dia bisa memainkan pertandingan. Nah, satu sisi lagi memang ini yang harus diterapkan juga buat pelatih. Makanya kita mau nerapin ngejelasin nih, pelatihan di Indonesia di timnas seperti apa itu. Satu, sekarang itu banyak akademi yang melakukan latihannya itu yang tidak real situasi pertandingan. Maka saya harus tekankan itu. Jadi contoh 1 lawan 1. 1 lawan 1 di usia di atas usia 12 ya. Usia mulai 16 ke 19 itu masih pakai puns. Kalau pakai puns kan puns tidak bergerak kan. Jadi dia pengambilan keputusan ya udah cuma geser kiri, geser kanan. Tapi kan yang bagus lihat kakinya balance atau enggak. Kalau nggak balance berarti lewat. Berarti kalau 1 lawan 1 udah harus pakai lawan. Cuma ngejelasin hal-hal seperti itu aja sih ke pelatih-pelatih daerah gitu. Jadi biar iya ya ternyata latihan yang spesifik sesuai dengan pertandingan itu seperti itu, bukan yang pakai kunci dan segala macam kan itu. Itu aja yang harus diperbaiki. Tapi kalau untuk masalah liganya, semoga kedepannya banyak ya. Amin. Kayak ada futsal series atau apapun bentuknya sebisa mungkin liga lah. Nanti kedepannya. Dan itu yang akan diperbaiki sebenarnya sama federasi. Saya percaya sama federasi sudah punya plan, tinggal bagaimana sponsor. Balik lagi ke sponsor ya. Kan sponsornya sudah banyak kayaknya. Sudah banyak alhamdulillah sekarang karena kita sudah bernaung kepada ibu PSSI. Luar biasa. Bang Novel tuh mantap itu Bang Novel. Terus saya mau tanya, Coach 2 ini kan dua-dua sudah punya pengalaman dengan pelatih-pelatih asing dan pelatih lokal. Bedanya apa, Coach? Siapa dulu? Dulu. Mas Coach Bagus. Kalau bicara saya makan dulu. Iya. Kalau saya sih sebetulnya ya memang mungkin ya tadi kan masa knowledge gitu sebetulnya. Ya. Tapi jangan lupa juga sebenarnya pelatih lokal pun sebenarnya bisa. Bisa. Ya. Itu bisa sekali. Setuju. Asal dikasih peluru dan senjata yang sama. Gitu. Kadang kan apa ya bahasanya ya? Kadang kita juga underestimate-kan pelatih lokal juga gitu. Ya, benar-benar. Dan itu sebenarnya nggak baik juga. Tapi kita pun yang di lokal pun saat ada ilmu yang masuk, kita pun harus mau belajar. Itu yang paling penting itu. Jadi kita sama-sama terbuka. Jadi apa ya namanya? Sharing lah. Lebih banyak sharing lah. Yang tadi saya bilang kosongkan dulu Iya, kepalanya. kosongkan gelasnya, kosongkan gelasnya, baru diisi. gitu. Jadi siapapun ya, siapapun itu termasuk saya pribadi jelas kalau saya selalu seperti itu, saya mau belajar sama siapapun dan saya tidak akan pernah melihat itu siapa, tapi apa yang dikasihnya itu sih. Itu sih yang buat saya sih. Gitu. Wah, Dari Coach Eka? kebetulan saya udah kerja sama 3 lah. 1 dari Iran, 2 dari Spanyol. Kalau saya melihat bilang perbedaannya. Kalau perbedaan hanya masalah di atas 1 pengetahuan. Di luar di Eropa itu pengetahuan perkembangan futsal itu bukan hanya futsal aja, tapi futsal dengan sains itu dijadiin satu. Jadi bicara tentang data. Kalau di Eropa, orang-orang Eropa ini bicara tentang pertandingan atau misal hasil itu bicara dengan data. Jadi mereka punya statistik. Terus ada lagi yang selalu orang bilang video analis karena jujur kita jujur apa ya, kalau nggak ada pelatih asing mungkin kita nggak terlalu aware sama teknologi seperti analisa video. Jadi harus lebih aware sama namanya teknologi. Kalau apalagi pelatih muda itu Coach Bagus, saya juga banyak belajar untuk bagaimana menganalisa video pertandingan terus di kiper juga kan. Yes. Dan itu bedanya itu aja masalah statistik data dia punya, berikut lagi etos kerja. Wah, kalau orang Eropa itu kalau namanya untuk karena memang bedanya di Indonesia tuh kita ngelatih masih ada set jauh lain atau segala macam. Tapi kalau di Eropa tuh fokus. Benar-benar lu ngelatih ya fokusnya ngelatih dan juga kan bayarnya pasti akan lebih mahal juga kan. Dia datang ke sini jadi akhirnya lebih banyak waktu atau banyak waktu untuk bisa banyak TV di futsal. Gitu aja paling. Tapi jangan lupa juga. Apa? Sekarang juga pelatih-pelatih lokal udah mulai ini ya, udah beranalisis gitu ya. Udah beranalisis banyak saya lihat pelatih-pelatih analisis. yang udah mulai analisa video mau di kiper, mau di statistiknya pun juga statistik udah punya. Dan Itu
Menurut Itu gua juga peranan juga dari pelatih asing Iya. juga. Yang ngasih knowledge. Saya bersyukur banget banyak pelatih-pelatih yang ada di Eropa datang ke Indonesia tuh dia memberikan knowledge. Dan Jadi itu kita juga belajar. dan kita juga bersyukur juga banyak juga pelatih yang mau belajar. Benar. Itu yang ternyata Indonesia pun mampu sebetulnya mampu. betul. Mampu. Mampu. Yang penting itu balik lagi bener kata Coach Bagut dia mau belajar. Yes. Yang berikutnya juga yang penting apa? Attitude juga. Buat pelatih juga punya attitude. Attitude dalam arti apa? Lu sungguh-sungguh dalam melakukan pelajaran itu. Jadi mereka belajar akhirnya kita bisa bersaing lah menurut saya. Pelatih kiper menurut saya di Indonesia bisa bersaing sama yang asing menurut saya. Iya. Kalau pelatih kepala pun menurut saya bisa, cuman butuh ada beberapa poin yang harus lebih detail lagi aja. Oh gitu. Ada lagi dari Greg? Banyak ini kayaknya. Gua harus tanya. Ada. Keduanya nih ada. Tapi Potem. Oh, lihat jam berarti. Oke. Oke, ada apa nih? Lapar. Apanya yang lapar, Coach? Perut. Oh, perut. Paps. Syarat buat Paps. Bah, di belakang kamera. Biasa, Paps. Masih kenapa? Ayo, Greg, nanya apa Greg lagi tuh? Anjir. Nih, kan di Papua nih banyak kiper nih, Coach ya. Terus di Indonesia juga pasti banyak sekali kiper. Gimana menurut Coach persaingan untuk bisa masuk menjadi kan kiper di timnas berapa aja, Coach? Sekarang yang utama ada 3. Ada 3. Kira-kira nih, kiper dari Papua apakah bisa ke sana untuk ada di 3 nama itu nantinya atau menurut Coach dari Coach Iya, dulu? pandangan selama 1 bulan di Selama 1 bulan dari Indonesia. Bukan dari timnas, apakah bisa masuk ke tim? Kalau saya ngelihat sih ya tadi kan saya Butuh udah waktu, pernah kan? bilang punya potensi tapi butuh kerja keras juga gitu. Ya, butuh kerja keras itu yang paling penting gitu. Jadi jangan pernah bilang nggak bisa, pasti bisa. Pasti kok. bisa. Pasti bisa, nggak ada yang nggak bisa. Pasti bisa. Bahkan daerah-daerah tertentu pun sama sebetulnya, sama kekurangan gitu. Banyak yang juga yang kekurangan gitu. Jangan kan begitu gitu. Saya ngeliat bahkan di kota-kota besar pun ya sebenarnya sama aja gitu, sama aja gitu. Cuma ya tadi kan, maksudnya tadi kan dia juga udah bilang kan mungkin butuh mentornya atau apa ya program yang jelas lah, punya arah dan tujuan yang jelas sih. Yang paling penting itu sih. Jadi kalau kita jangan ngomongin dulu ke levelnya timnas nggak, tapi di Liga Pro pun. Step by step. Tapi saya yakin kok bisa sih sebenarnya. Selama saya udah 1 bulan di sini gitu, saya sih yakin bisa gitu. Tapi emang butuh proses dan waktu itu. Ya, itu Dan ya pasti harus butuh sacrifice lah, butuh pengorbanan itu yang paling. pastilah. Berarti kalau masuk tim berarti harus berapa bulan di Jayapura? Waduh, Berapa bulan ya, Pak? Butuh. semoga ya. Saya sih berharap kalau emang ada pelatih yang betul-betul fokus di penjaga gawang di Jayapura gitu ya. Mungkin dengan waktu 1 tahun saya 6 bulan bahkan 1 tahun sudah ada yang bisa tembus di Liga Pro gitu. Amin. Gitu Jadi sih. buat sponsor-sponsor yang mau datangkan Coach Bagus untuk 1 tahun, ayo kita datangkan supaya kita bisa menghasilkan kiper-kiper top, bukan hanya pemain tapi kiper top dari Papua. Kan belum ada di futsal toh? Itu belum. Ya. Kiper. Tapi jangan lupa, mudah-mudahan gak cuma 6 sampai 1 tahun. Bisa aja yang tiba-tiba ternyata punya potensi dan betul-betul dalam jangka waktu bulan bisa ada. Bisa aja. Gitu. Bisa aja sih, nggak ada yang nggak mungkin. Oke, wah, bicara masalah ke timnas nasional itu agak sedikit sensitif juga sebenarnya. Tapi kalau menurut saya peluang itu pasti akan ada. Tapi melihat dan perkembangan hanya bukan dari futsal ya, tapi bicara tentang sepak bola pun kan belum ada juga kiper yang sebenarnya dari Papua yang bisa ada bersaing di kancah level timnas lah. Kalau menurut saya bisa, tapi emang butuh waktu aja ya. Butuh waktu dan saya berharap banget ada pelatih yang benar-benar mau untuk bisa mendorong ini kiper ini bisa sampai berlevel di atas aja gitu. Karena nggak mungkin dengan sendirinya datang kucuk-kucuk apa salah gue mau jadi kiper latihan sendiri tiba-tiba ada di liga ada di timnas itu nggak. Jadi pasti butuh ada mentor. Yeah. Mentor itu pelatih. Dan sebenarnya pelatih bukan hanya untuk saat ini mungkin ada pelatih-pelatih yang lebih tua atau guru menjadi guru pelatih kiper kan. Mungkin ada nanti satu saat pemain yang sudah tidak bisa fokus jadi kiper tapi jadi pelatih kiper. Contoh saya mau Bagus Raka beda. Bagus Raka pernah bermain di liga. Dia mantan pemain, tapi saya tidak pernah main di liga. Tapi saya punya apa pemikiran ketika usia 26 tahun saya berpikir gua nggak bisa bersaing kayak di kiper. Akhirnya Bang Distir jadi pelatih, memberikan edukasi, belajar segala macam. Akhirnya ternyata rezekinya di pelatih untuk ada di liga. Nah mungkin buat teman-teman semua juga buat orang mungkin usianya masih 25, 24, tiba-tiba masuk 26, 27 yang udah fokusnya sama keluarga ya kan segala macam terus mau beralih ke pelatih ya boleh banget.
Saya malah senang sama pelatih yang muda. Karena pelatih muda yang masih kosong diisinya lebih gampang. Oke. Jadi masuknya, etos kerjanya, keinginannya masih tinggi. Kalau untuk masuk ke timnas nggak ada yang nggak mungkin. Bisa itu, Greg. Pasti Bisa bisa. lah, Greg bisa. Oh, Greg bisa lah. Bisa. 2026 nih. Amin. Nah, jadi buat teman-teman kiper yang ada di Papua, jangan pernah ngerasa kecil. Kalau misalnya teman-teman semua nggak akan ada di timnas ya, tapi pasti ada kesempatan. Balik lagi, tapi sebisa mungkin teman-teman punya, ya itu tadi benar kata Coach Bagus, pengorbanan. Iya. Pengorbanan itu bukan hanya sekedar uang, tapi waktu. Iya. Waktu ketika misalnya latihan setengah jam sebelum sebisa mungkin sudah datang. Nah. Kalau kau sebenarnya ini salah satu yang nggak tahu mungkin dari orang-orang Papua ya. Pemain-pemain dari liga profesional itu biasanya ngejaga diri bagus untuk saat ini. Kalau melihat seperti legend kiper ya Yos Adi Wicaksono sama Sayan Karmadi yang pernah terdengar dari saya itu, saya tahu dulu sebelum saya mau jadi kiper, mereka itu sejam sebelum latihan di kampus di UNJ, latihan tuh jam 6. Dia jam 5 tuh udah datang latihan tuh, kayak tendang bola, tangkap bola. Itulah atas kerja, attitude kan. Makanya belum ada menurut saya yang zaman sekarang yang sampai seperti itu tuh. Tapi saat ini di Liga Pro terkadang kita misalnya latihan jam 9 ya, Pak. Jam setengah 9 anak-anak udah ada yang main-main pasti gitu salah satu. Jangan sampai jam 9 pas atau 9 kurang 5 baru nyampe pakaian segala macam. Nah, itu keinginannya untuk maju berarti nggak ada. Bener. Iya. Yang itu terjadi di Jayapura, di Papua, bener nggak? Kita latihan selama ini gitu, datang, terkadang saya udah datang, pemainnya pada telat-telat. Wah, ini saya bilang, kalau mau bicara tentang profesional, jauh banget. Harus dirubah dari itu dulu. Ya. Iya, benar. Dari on time, keinginan, baru di kepelatihan, baru targetnya baru prestasi, itu aja. Oke, baik. Kalau begitu. Lanjut lagi, kayaknya banyak ini. Panjang nih. Panjang nih. Iya. Panjang nih. Jangan lihat jam dulu. Dikit lagi. Minum dulu nih. Mana? Teman. Jangan dong. Tadi lagi pikir jelek sampai. Iya, saya percaya sama coach loh. Udah kenal berapa tahun tuh saya tuh. Bah. Lanjut. Nah, Lanjut. ini intermezzo dikit ya, Coach ya. Siap. Gimana Coach berdua ini kenalan? Kenalnya tuh dari mana? Gimana bisa jadi dekat begini? Gampang. Dulu gua tuh pernah satu tim sama dia itu di Brilliant Sport namanya. Dia latihan di Bekasi. Waktu dia di Bandung. Dia yang nemenin kadang ke pintu tol timur tuh buat nganterin dia pulang tuh Bekasi gua kadang. Dulu tuh masih dia belum punya istri kan. Masih ngantar-ngantar ketemu sama itu perempuan tuh. Motor tuh anjir. Makanya dari situ jadi kita dekat. Akhirnya dia masih jadi pemain profesional saat itu dan gua udah mulai mencoba, tapi ketika itu saya bilang nggak bisa, akhirnya beralih ke pelatih. Dan beralihnya ke pelatih barengan dia juga beralih ke pelatih juga. Jadi dia sama adenya itu bareng. Terus ada Coach Adil juga yang sebenarnya usianya bareng ya, Pak. Kalau kadang kita tarkam ketemu ya, kalau tarkam bermain dulu, zaman dulu bilang tarkam tuh ketemu terus. Dan akhirnya sering komunikasi, sering tukar ya materi atau ngebahas tentang apapun, akhirnya kita sering komunikasi. Jadilah harmonis seperti ini. Anjing. Ya bener ya, Pak. Iya. Nah, sekarang dari Coach Bagus nih, kenal Iya itu. Coach Eka gimana? Waktu itu memang kita pertama emang pas di Brilliant itu gitu, dan Eka salah satu yang mau nganter jemput. Jadi kan waktu itu kan emang dia satu-satunya kalau nggak salah orang luar. Yang lain orang Bekasi, dia doang yang dari Bandung. Ya gitu. Jadi kan pasti pas pulang atau pergi kan agak lumayan tuh masuk. Kan dulu belum ada travel-travelan, dulu masih bis gitu kan, masih bis. Jadi pasti nunggunya di pintu tol gitu kan. Jadi minta dianterin sampai pintu tol gitu. Terus kalau ada event di Bandung, misalnya saya bawa kota Bekasi, dia bawa Bandung, pasti ketemu dulu di event. Dia megang tim Bandung, saya megang tim di Bekasi. Jadi ketemu aja di Bekasi gitu. Dia megang tim liga, saya megang tim liga. Terus kita juga pelatih-pelatih di liga nih, kepelatihan sebenarnya biasa gini, kayak misalnya contoh saya nggak dapet tim, saya pasti komunikasi. Kira-kira gini. Jadi kita tuh bukan berarti kita bersaing untuk memberikan kiper yang terbaik, tapi untuk masalah pekerjaan kita selalu sharing. Semua mau pelatih kiper yang mau Coach Adil segala macam kita sharing. Oh, mungkin saya pindah dari tim 1-0. Kadang saya menawarkan ke beberapa pelatih, biasa begitu. Jadi sebenarnya kalau ada di atas tuh hubungan komunikasi pelatih tuh bagus sebenarnya di liga. Jadi makanya itu semoga keharmonisan ini juga bisa memberikan kiper-kiper yang baru. Bagi saat ini saya mungkin kesempatan Ahbil lagi ada rezeki di timnas, saya juga selalu ngomong sharing juga ke Coach Bagus, kakak gini di timnas gini-gini juga. Kira-kira di timnas maunya kayak gimana gini. Jadi
pas lagi latihan di klub dia mencoba untuk mengikuti apa yang ada di timnas. Itu saya bagus karena menurut saya dengan komunikasi bagus ya. Iya. Kalau kita punya hubungan baik pasti semuanya baik. Dan saya berharap suatu saat dia megang tim, ada kiper yang masuk ke timnas, nilai plus juga kan, gaji naik lagi kan. Itu dia. Tapi yang ditraktir kita aja. Kan kalau di sini masih bosnya John. Nanti Masih ada mau rembes ya. Kalau ke sana bosnya Eka. lanjut Greg. Oke. Nah ini kan dua pelatih yang hebat. Nah, apa sih kayak saran untuk teman-teman yang di rumah pelatih-pelatih, lalu tidak hanya pelatih kiper ya, tapi pemain-pemain apa sih yang bisa mendorong mereka untuk bisa sampai di nggak usah timnas dulu deh, Profesional dulu ya. iya profesional dulu untuk bisa masuk. Gimana tuh coach? Kalau dari saya sih sebenarnya kita nggak hebat, kita itu berdua tuh nggak hebat. Kita masih belajar. Kita juga masih belajar. Kita itu nggak ada yang hebat. Semuanya tuh sama, semua itu sama-sama hebat. Bahkan mungkin ada yang lebih hebat dari kita sebetulnya. Cuman bedanya cuma kesempatan aja. Kesempatan Pak. aja. Saat ini mungkin balik lagi mungkin saya suatu saat nanti mungkin ada bagus kakak Ya. atau pelatih lain yang ada kesempatan di timnas. Sebenarnya gitu, karena saya sama Eka sering belajar, bahkan ya tadi kan udah disebut ada adik saya juga gitu kan, Iya. sering belajar juga. Bahkan kita kadang belajar ke yang di bawah-bawah loh. Iya, benar. Kita kadang suka ngelihat gitu, oh ini ada yang ini loh, ada yang baru. Dan Oh, juga sama ternyata ini senior ada. juga pasti kan? Iya, kalau sama senior udah pastilah kita Pasti pasti. awal belajar jadi pelatih kiper juga sama senior Iya, juga. Ada gitu. Bang Adel Semana, ada Bang Yao, ada Bang Desul, pelatih-pelatih ada Kang Ayu juga saya belajar sama mereka semua. Banyak sih. Cuma kalau saran sih mau dari pelatih, pemain dan semuanya tuh satu sih. Ya benar-benar harus sungguh-sungguh gitu. Harus fokus gitu, harus sungguh-sungguh gitu. Karena mungkin kayak Eka masih punya usaha gitu kan. Kalau saya pribadi, saya ngehidupin keluarga saya emang dari futsal gitu. Futsal, benar. Saya betul-betul dari futsal gitu. Jadi apa ya? Ya emang harus sudah sungguh-sungguh Harus dan Karena kita ngebiayain ada istri, ada anak. Ya, tapi maksudnya gini, Pak. Maksudnya kayak lu nggak usah pada takut gitu. Kalau lu emang benar sungguh-sungguh, kalau emang udah jalannya tuh ada aja gitu. Kalau emang jadi, kalau saya selalu bilang kan ke anak-anak tim Bocor Shop tuh kan selalu bilang punya mimpi jangan tanggung, Iya. punya mimpi harus tinggi. Kalau mimpi sekalian. dibilang kayak nggak mungkin ya itu Ya. baru mimpi. Kalau emang orang-orang udah ngetahuin mimpinya itu baru Nah, mimpinya itu yang bagus. Gitu. Kalau mimpi Jadi yang gampang terrealisasi itu bukan mimpi. ya kan? itu tujuan. Tapi kalau punya mimpi itu nggak usah tanggung deh, tinggi aja sekalian. Iya, benar-benar. Pasti jadi nanti saat udah mimpinya tinggi kita mau ngejarnya pun kan harus kerja keras double mungkin kan. Dan mau nggak mau mereka banyak ada ya tadi kan pada pengorbanannya, kerja kerasnya dan semuanya gitu. Jadi ya itu saran aja sih, gitu aja sih. Iya, Balik lagi kalian. nggak jauh juga dari coach bagus ya. Yang pertama juga yang penting percaya juga. Yang kedua juga sungguh-sungguh. Itu poin penting. Karena terkadang pelatih salahnya gini. Ketika ngelatih fokusnya hanya di lapangan. Tapi sebenarnya ketika teman-teman pelatih ini keluar dari lapangan itu saatnya teman-teman berkembang. Kenapa berkembang dari latihan misalnya hari ini kira-kira dievaluasinya seperti apa, terus kira-kira kedepannya mau apa, terus belajar juga dari pelatih-pelatih yang lain itu kan ketika keluar dari lapangan. Nah itu makanya nggak sungguh-sungguh bukan kerja cuman oh jadi pelatih enak kan 2 jam doang latih, enggak lah. Di luar itu kita masih mikir apa kita belajar, kita nonton pertandingan segala macam itu kan sampai motong video segala macam itu kan salah satu makan waktu. Kalau dibilang makanya lu cinta atau lu fokus sama pekerjaan itu ya lu harus sungguh-sungguh. Itu yang pertama. Yang kedua juga satu lagi balik lagi kosongkan selalu gelas. Jadi jangan diri ngerasa paling benar. Kita harus bisa belajar dari siapapun. Balik lagi saya selalu menekankan semua pelatih-pelatih. Tidak ada pelatih yang salah. Tidak ada pernah ada kepelatihan, oh ini strategi ini salah, enggak. Bagaimana yang cocok aja. Mungkin dia punya kepelatihan seperti ini, saya seperti ini. Greg mau ngikutin mana? Saya cocok sama saya, cocok sama coach bagus, itu aja. Bukan tidak, coach bagus salah, enggak ada yang salah. Kita tidak pernah saling menyalahkan sebuah materi atau kepelatihan kepada teman-teman pelatih. Semua itu sama. Bahkan tadi lagi, saya ketika datang ke misalnya suatu daerah, ada pelatih kiper belajar, saya juga kadang belajar. Apalagi saya nonton di Liga kan, bisa coach bagus ngelatih, pemanasan, coach Desul atau coach Adel Semana, seperti ini. Oh ini bagus nih. Kalau emang bagus, saya akan terapin juga. Kalau emang nggak cocok ya, bukannya salah. Kalau emang nggak cocok, saya lanjutin, saya coba-coba. Tapi kalau nggak cocok, ya udah kita tinggal. Yang penting itu sungguh-sungguh aja. Karena kita bekerja untuk keluarga. Greg ada keinginan untuk menjadi pelatih yang Dia mau jadi pilot tuh. Sudah.
Mobil atau pelatih nih? Dua-dua boleh. Oh, dua-dua. Kalau di sini Ya. pelatih. Jadi kalau- kalau di sini pelatih. Pelatih, ya. Di sini pelatih. Enggak, dia kalau misalnya ada ke Solo teh, mau ngelatih ke Solo dia bawa pesawat sendiri. Itu pindah-pindah lokasi gampang. Iya. Gampang. Tadi aku mau tanya itu ke coach bagus yang di awal itu. Apa tuh? Sejarah. Bah, Sejarah apaan? Sejarah di tim Black Steel. Gak berani sih sebenarnya tapi saya tahu lagi. Saya tahu lagi curhat sama saya lagi tuh. Oh. Kalau sejarahnya apa? Sejarah apa nih? Tadi aku mau tanya bagaimana Greg? Sejarah apa nih? Sejarah pertama datang ke Black ya Steel. itu dulu deh. Kalau sejarah pertama datang ke Black Steel udah otomatis pasti komunikasi ada komunikasi ada. Saya sedikitnya dekat sama yang namanya Hiski. Awalnya itu Hiski itu salah satu official di Black Steel, dia memang udah dekat dari dulu lah. Dia ada komunikasi, pada akhirnya ada komunikasi. Ya udahlah pada saat berarti tahun berapa ya? Sekarang 2025, 2024, 2023 berarti di Black Steel tuh. Iya kan? Buka ya. Enggak 2 tahun ya? Tahun kemarin lah. Tahun kemarin kan saya di tim kuda laut. Tahun kemarin itu saya di Black Steel itu komunikasi dan alhamdulillah deal gitu kan. Cuma kan tadi pasti nanyanya kan kenapa nggak di Black Steel lagi kan? Ya itu. Iya. Tadi maunya ke situ tapi belokin dulu biar enak kan nggak bisa. Sebenarnya itu Belokin dulu. hal yang normal lah di liga profesional gitu, hal yang normal. Mau pemain datang dan pergi, pelatih datang dan pergi itu hal yang normal. Cuma mungkin waktu itu tapi jangan salah, Black Steel tuh keluarganya paling top. Saya setuju itu. saya sampai sekarang juga ngerasa kalau Black Steel tuh keluarga gitu sampai sekarang pun gitu. Kemarin waktu itu kenapa saya tidak bertahan? Bukan tidak bertahan, sebenarnya pengen bertahan. Tapi ada beberapa hal yang kayaknya saya harus Nggak cocok. pindah, bukan nggak cocok. Jangan digiring dong opininya coach. Jangan digiring dong. Enggak, Jangan itu digiring. dari keluarga kan? Nah, enggak, Ya, karena waktu boleh. itu saya kebetulan dapat Nggak cocok. gila. Waktu itu saya dapat tawaran lebih dulu dari kuda laut dan posisinya kuda laut di Jakarta. Itu lebih dekat sama rumah kan saya di Bandung gitu kan. Jadi saya bisa pulang gitu kan. Udah agak lama juga gitu saya jarang maksudnya yang agak jarang pulang gitu. Paling di dalam satu musim liga tuh paling Bisa 2-3 kali gitu paling ya. cuma pulang 2-3 kali gitu. Kan kebetulan kalau di Jakarta masih agak bisa lah sebulan 2 kali kayak. 2 kali. Iya. 3 bulan sekali juga. Iya sih waktu itu pernah 2 bulan. Tapi kalau tawaran itu datang kembali apakah akan diambil atau tidak? Dari Black Steel? Iya. Jangan mikir. Enggak, maksudnya bukan mikir. Kalau saya pasti mau gitu, maksudnya pasti mau kalau Black Steel? Kalau maksudnya karena tapi kan kita nggak bisa ngomong kayak gitu, kita harus tahu dulu kan. Ya. Maksudnya banyak Tujuannya ke depan ya gimana, gitu kan, banyak programnya, faktornya, banyak hal yang pasti dari Black Steel pun berpikir apakah saya cocok atau tidak gitu kan dengan misal Secara pelatihnya waktu, secara waktu gitu. Si gembel emang gitu. Ya. Gitu sih, tapi secara ini saya sih masih merasa ya Black Steel sebuah keluarga gitu karena keikatan keluarganya luar biasa sekali gitu. Iya. Saya nggak pernah di Black Steel pun karena komunikasi sama beberapa orang Papua juga saya merasa begitu. Brian, Evan mau pindah tim aja tetap sama Black Steel tuh kayak udah nggak bisa dipisahin gitu. Dan bahkan juga ada orang-orang di luar sana tapi bukan asli Papua tapi udah lama di sana kayak Anca, ya kan Iya. ada Bagir juga tuh kayak ngerasa tim Papua tuh emang luar biasa kekuatan. Gila sih. Makanya itu bahkan itu yang makanya Black Steel itu bertahan di papan atas menurut saya. Dengan segala pemain yang menurut saya nggak top banget, nggak bagus-bagus banget ya. Kalau di liga kan ada grade A, grade B, grade C. Dulu tuh saya grade B. Tapi karena kekeluargaan itu yang bikin akhirnya dia bisa bersaing. Bahkan benar setuju kayak kalau bisa ngeliat postingan aja tuh Black Steel tuh di awal-awal tuh banyak orang nggak percaya dia akan bisa bersaing di 4 besar. Tapi dia buktiin dia bisa sampai semifinal ya. Sampai final mah. Sampai final walaupun akhirnya kalah sama BTS. Kalau melihat BTS kita ngeliat lah secara tim, secara pemain itu udah grade A semua. Tapi bukan kalah dengan menyerah, tapi dia dengan kesederhanaan, dengan pemain apa adanya, tapi dia bersaing dengan secara kekeluargaan itu gila banget. Kalau saya nonton final pertama tuh luar biasa banget perjuangan mereka. Tapi pas lagi final keduanya, secara permainan agak ada miss sedikit, akhirnya ketinggalan. Tapi menurut saya the best sih. Dan saya setuju banget pemain terbaik itu Anca.
Iya. Itu oke sih. Bahkan kalau nggak ada Anca juga ada nama Brilian menurut saya. Iya. Itu yang satu musim bermain sangat luar biasa, punya kecepatan, punya pengambilan keputusan Determinasinya. determinasi yang bagus. Dan terlebih lagi yang poin bagus dari Anca adalah Anca selalu pengen share tentang bagaimana kehidupan profesional. Iya, Kalau kamu benar, teman-teman sama benar, Anca tuh benar. lihat dia pergi gym, terus dari Makanan ya, poli makanan. makanan juga Makanan. posting yang sehat seperti apa itu. Mirip-mirip penting banget. makanan yang saya makan soalnya Anca soalnya ngikutin saya. Anca ya. Itu poin-poin banget, butuh banget orang-orang yang seperti itu memberikan edukasi ke teman-teman, apalagi orang-orang Papua juga kalau makan sehat itu penting untuk perkembangan karir itu juga. Iya. Untuk bisa bertahan lama itu. Lagi gym, apa saat ini ya? Iya. Dulu tuh kita 2018 17 Pe nggak terlalu aware banget sama gym. Enggak malah, ya mungkin di bawah itulah Be, masih apalagi zaman-zaman Iya. saya main tuh Gym tuh kayak bahasa bikin gym tuh bikin berat, tapi ternyata setelah knowledge lagi, belajar lagi, pelatih-pelatih fisik berkembang, pelatih kepala juga belajar, akhirnya wah gym itu penting banget. Karena kalau saat benturan, kalau lu nggak punya otot bagus, cedera pasti. Kalau lihat Brilian dipukul kayak apa, manca, berdiri terus, wah gokil banget. Dan salah satu Brilian adalah satu pemain yang sangat disukai sama Coach Eko juga, karena tuh kepribadiannya juga bagus, itu satu lawan satunya bagus, skill segala macam. Dan itu lagi orang Papua tuh sebenarnya jangan melihat dari, mohon maaf, jangan bicara secara kasat mata dia orang seram-seram gitu, tapi kalau kita baik sama orang Papua tuh dia akan 3 kali lebih baik. Gitu saya rasa. Benar. Jadi jangan pernah underestimate sama orang Papua ya. Orang Papua tuh baik, tergantung dari kita dulu. Benar. Kalau kita bisa menghargai, dia akan lebih sangat menghargai. Saya Benar. setuju. Setuju. Benar kan? Setuju. Luar biasa, 1 jam. Ini Wah. Lapar dah. berapa ini? Oke, last question. Las, oke, question, las, question. oke. Ada 3 nama. Kan dulu. Oke. Last question gue juga boleh gak? Buka topi boleh. Oke. Ini untuk Coach Bagus dan Coach Eka. Siap. 3 nama. Hmm. Mainkan, cadangkan, jual. Wah. Ada. Mainkan, cadangkan, jual. Yes. Karena di briefing lagi. Wah, itu nama-nama apa? Kiper kah? Yes. Nama kiper aja. Kiper di tim apa kiper? Enggak. Jangan usah nanya, sebut aja. Banyak nanya lu dulu tapi. Wah. Iyalah. Ini masih ada yang main, ada yang udah pensiun. Oke. Gampang itu. Nama pertama, Kayak nama aja. Muhammad Al-Bagir, Langsung sebut. Teli Sarendra, Yos Adi Wijaksana. Mainkan Al-Bagir. Oke. Cadangkan Yosadi, Yes. jual Teli. Kenapa? Karena Teli cedera tuh. Oh iya. Bagus itu. Benar. Belokinya benar. Masuk. Mainkan Al-Bagir karena Al-Bagir ganteng. Oke. Dari Coach Bagus. Mainkan, cadangkan, jual. Muhammad Al-Bagir, Teli Sarendra, dan Adi Wijaksana. Yos Adi Wicaksono. Apa tuh mainkan? Mainkan Al-Bagir. Yes. Masih main. Masih main, boleh. Timnas juga. Cadangkan Yos Adi Wicaksono. Waduh. Karena kemarin dia timnas mini soccer juga udah. Boleh. Jo Teli, sorry El. Gua penggemar lu, tapi lu lagi kerja di Bank Indonesia jadi Aman ya? aman banget dia, Aman, aman ya. banget. Pengusaha sukses. Amin. Nah Gitu. itu poin yang harus bisa kita belajar dari Teli juga. Maksudnya dari futsal pun kita sebenarnya bisa ketika kita sudah tidak bisa main atau nggak mau fokus ke pelatih, kita juga bisa kerja. Biasanya juga kantor-kantor kayak BUMN itu banyak yang nerima tentang ketika lu punya keahlian gitu. Iya. Apalagi punya CV, misalnya CV-nya udah ada di timnas, sudah jadi pemain profesional, itu lebih gampang ya pekerjaan. Berarti pendidikan juga penting buat para atlet. Oh penting. Kalau saya selalu ketika ada ketemu pemain di kampus saya bilang kuliah tuh jangan main-main, harus lulus. Karena secara menurut saya, selama saya berkepelatihan itu orang yang berpendidikan bagus itu orang keputusan akan lebih bagus. Ini akan lebih jalan dibanding orang yang mohon maaf misalnya lulus sama SMA doang, tapi orang yang berpendidikan itu pasti pengalaman keputusan akan lebih bagus. Makanya kalau bisa kuliah sampai lulus. Walaupun terkadang kuliahnya bukan olahraga kan, Iya. tapi kan dia belajar ngasah ilmunya, IQ-nya segala macam itu penting banget menurut saya. Karena saya bilang sejauh-jauhnya teman-teman sampai timnas ke manapun, nanti ketika udah masa tua teman-teman akan kerja juga. Tapi kalau cuma nggak punya ijazah yang sampai S1, mohon maaf kerjanya nanti banyak ada contoh teman-teman saya yang akhirnya datang ke bank tapi jadi satpam.
Tapi kalau teman-teman punya S1, D3 setidaknya ada di kantor. Betul. Ya. Itu sih penting banget. Jadi pendidikan tuh harus nomor satu. Tetap. Ya kalau Hector pun juga sama. Kuliah harus selesaikan. Kalau ada izin salah satu pemainnya lagi tes timnas tapi hubungan sama kuliah pasti diizinin. Karena itu penting banget. Setuju, Pak? Setuju. S1 kan? Yoi. Jurusan apa? HI. Hubungan internasional. Yoi. Bahasa Inggris gila tapi. Gue ekonomi kan? Iya, nggak ada nyambung ya, nggak ada nyambung. Setuju. Ya. Ada rezeki nggak ada yang tahu. Iya, Benar, betul. benar. Tuhan yang ngatur. Kita Iya. bisa bareng-bareng di sini juga kan karena lu nunggu gua kan sini. Kangen ya? Enggak. Terakhir, saya minta petuah-petuah dari para coach untuk adik kita yang duduk di sana. Buat perangkat petuah buat dia seperti apa? Saya aja duluan ya, biar Iya. cepet nih. Harus Sini, fokus. ya. sini. Kau sini. Tidak bawa itu, berdiri saya sini. Sini. Selesai. Di sini sebelah coach. Kasih Di tengah-tengah, berdiri aja. Berdiri aja. Buat Rangga, fokus. Jangan banyak yang aneh-aneh dulu lah, masih muda. Gitu. Nanti kalau udah oke kan, tahu lah. Kemarin udah banyak ngobrol juga sama dia gitu. Jadi ketuanya tuh udah pasti fokus aja sama apa tujuannya. Jangan lupakan pendidikan. Ingat sama orang tua, itu yang paling penting, doa orang tua sih. Udah itu aja cukup. Wise. Oke kan? Bah, bagi orang Sirangga nih orang dari tua kan, Iya, dari tua. Maluku yang jauh sampai. Jadi salah satu yang penting butuh pengorbanan. Kalau mau apa yang mau didapat, ya kayak datang nggak tua ke sini kan Jayapura salah satu pengorbanan untuk bisa berkarir kan. Betul. Tapi dia ketika datang di tanah rantau jangan pernah lupa sama rumah. Balik lagi orang tua itu penting. Betul. Balik lagi sama lebih kerja keras sama menjaga etikal. Ketika dimanapun kita nginjak bumi itu kita harus ngikutin apa aturan yang di sini. That's Terus right. kalau untuk berkarir ya jangan pernah cepat puas ya Pak. Ya. Latihan terus segala macam. Kalau bisa latihan tambah sendiri segala macam, jogging kan, naik gunung kan, berenang di laut, setelah pokoknya intinya buat latihan terus. Karena kalau sukses itu dari kerja keras. Betul. Ikut aja. Dari Greg, Las, dari pelatihnya. Banyak sebenarnya. Bah, Tapi jangan nangis. Oh ya, singkat saja. Latihan yang harus kau ingat adalah bukan yang penting latihan, tapi Yes. penting latihan. Latihan itu penting. Jangan pikir bahwa yang penting latihan. Tidak. Latihan itu penting. Bukan Kok dengar? Iya. Bukan datang ke yang penting latihan aja dah. Iya. Latihan, yang penting Karena latihan. itu ada kepentingan. Jadi kan latihan Kebutuhan itu lo. kebutuhan dan kepentingan. Sisanya tuh pasti Tuhan atur. Ya aku sedih. Ya aku sedih. Jauh dari Tuhan jadi. Besok saya Saya juga pulang. jauh. Semua jauh. Saya juga jauh. Oke, gimana nih? Saya mau tutup dulu. Kamera yang mana? Oke, jadi terima kasih teman-teman yang sudah nonton kita podcast yang sangat isinya daging semua. Daging dan isi bercanda-bercanda juga. Jangan lupa kamu follow, kamu subscribe, kamu like atau kamu mau komen yang mau bertanya tentang apa yang kita bahas hari ini. Ini merupakan konten perdana kami dari Bocor CFC. Jadi kita akan terus bikin konten kalau rame, kalau memang penonton banyak, kalau memang kamu suka dari konten-konten yang kita miliki, kita akan terus bikin konten. Kan bisa kasih komen-komen yang menarik juga. Mau bikin konten sama ini, bintang tamu ini bisa banget tentang futsal di Tanah Papua. Khususnya kita bisa undang narasumber hebat seperti Bapak Daud. Bisa. Kusteo. Pateo lagi sakit. Paps Kojek. Paps Kojek. Shout out buat Paps Kojek. Yang ada di balik layar. Ada Abdal. Iya. Gus Abdal. Abdal dan Iya. Hasil tuh. Betul. Itulah. Maka teman-teman itu saja, kita langsung tutup. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya dari Bocor CFC dan salam pemenang. Terima kasih Jayapura, Papua.